Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini saya akan menerangkan administrasi transaksi kelas 12 BDPM 1 dan 2. Sebelum saya mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut keyakinannya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Oke. Sebelum saya menginjak ke materi, untuk buku catatan saya minta bukunya yaitu yang besar seperti ini. Kalian waktu di kelas 11 sudah pernah saya ajar. Bukunya bisa meneruskan buku waktu di kelas 11, tidak apa-apa. Kalau itu bukunya masih bisa untuk dilanjutkan di kelas 12. Bisa dipahami ya? Oke. Terus sekarang saya terangkan yaitu mengenai peralatan penjualan. Untuk pengertian dari peralatan penjualan yaitu semua jenis mesin yang dipergunakan untuk kegiatan bisnis, khususnya adalah perdagangan. Saya ulangi, pengertian dari peralatan penjualan yaitu semua mesin yang dipergunakan untuk kegiatan bisnis, khususnya perdagangan. Yaitu pengertian dari peralatan penjualan, yaitu saya ulangi, semua mesin yang dipergunakan untuk kegiatan bisnis, khususnya perdagangan. Nah, untuk peralatan penjualan ini ada dua jenis. Peralatan penjualan dibedakan menjadi dua. Yang pertama, peralatan berupa perlengkapan dokumen. Nah, jadi peralatan penjualan itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah peralatan berupa perlengkapan dokumen. Contohnya apa kira-kira? Contohnya bisa nota, bisa faktur, bisa kwitansi atau yang lain, dan lain-lain. Mungkin kalian masih ingat di waktu di kelas 11 untuk nota, faktur, kwitansi itu kalian sudah praktek bersama saya. Jadi ini untuk administrasi transaksi di kelas 12 ini tinggal melanjutkan
waktu di kelas 11. Saya kira untuk praktek membuat nota atau mengisi nota, mengisi faktur, kwitansi kalian sudah ahlinya karena sudah saya ajari. Yaitu kalau mengisi nota, faktur dan lain sebagainya itu butuh apa? Butuh ketelitian. Tidak boleh salah. Makanya waktu kelas 2 kalian menghabiskan berlembar-lembar dari perlengkapan dokumen ini. Bisa diterima? Oke, sekarang yang kedua, peralatan berupa mesin-mesin. Contohnya apa? Contohnya yaitu bisa kalkulator yang biasa atau kalkulator yang menggunakan kertas, yaitu harus di print. Ini saya punya gambarnya. Nah, ini misalnya kalkulator, nih kalkulator seperti milik kalian. Ada lagi kalkulator yang memakai kertas, ini contohnya. Ada lagi nih, dan lain sebagainya. Insya Allah nanti kalau ada waktu untuk yang kalkulator pakai kertas ini bisa dipraktekkan di sekolah. Kira-kira itu untuk sementara. Ada pertanyaan? Kalau ada, ya silakan untuk menjabri saya. Terus tugas kalian untuk minggu depan, coba kalian mencari gambar-gambar di internet mengenai kalkulator yang saya tunjukkan tadi. Seperti ini. Kalian print, nanti ditempel di buku. Ini dua saja, kalkulator ini dan kalkulator yang biasa seperti ini. Satu anak berarti mencari dua gambar. Silakan dicari di internet, nanti ditempel di buku. Di buku yang saya tunjukkan tadi. Sekarang saya lanjutkan, yaitu fungsi peralatan penjualan. Untuk fungsi ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada yang tahu kira-kira fungsi yang pertama? Oke. Untuk fungsi yang pertama yaitu mempercepat dalam menyelesaikan pekerjaan. Jadi fungsi yang pertama yaitu mempercepat dalam menyelesaikan pekerjaan. Suatu misal kita menghitung angka, menghitung uang yang banyak sekali dengan menggunakan peralatan, misalnya kita menggunakan kalkulator, maka pekerjaan kita itu lebih cepat. Itu maksudnya. Yang kedua yaitu lebih efisien dalam penggunaan waktu, tenaga, dan biaya. Jelas ya, lebih efisien. Kalau kita menghitung angka menggunakan kalkulator, tenaga yang kita keluarkan itu tidak terlalu lama atau lebih singkat, itu maksudnya. Dan yang ketiga yaitu meminimalkan
namanya alat, jadi kalau kita menghitung angka jadi pasti benar. Ya, tidak perlu diragukan lagi untuk hasilnya. Terus yang keempat yaitu data yang diperoleh lebih akurat. Nah, ini kaitannya dengan yang atas, meminimalkan kesalahan saat menghitung. Jadi data hasil yang diperoleh itu lebih benar, lebih betul. Fungsi yang selanjutnya sebagai alat kontrol atau pengawasan dari pemilik toko. Seperti kita tahu kalau di mall untuk penerimaan dan pengeluaran uang itu menggunakan mesin gesture. Ya, di dalam mesin itu sudah diprogram untuk melihat penjualan setiap harinya atau setiap minggunya, bahkan setiap bulannya. Jadi setiap saat pemilik tokonya itu mau mengontrol hari ini ada pemasukan berapa, per minggunya berapa, per bulannya berapa, itu bisa diketahui. Dan yang terakhir sebagai alat pelayanan yang menyenangkan bagi konsumen. Jadi kalau konsumen dilayani dengan alat yang serba modern, yang bagus, itu sangat senang sekali. Apalagi ditunjang dengan kasirnya yang cantik, yang bagus, yang ramah, yang sopan, itu konsumen pasti senang. Nah, untuk materi hari ini saya akhiri sekian. Tolong materi yang saya berikan tadi ditulis di buku tulis kalian, yaitu buku besar yang kemarin yang tadi saya tunjukkan. Boleh menggunakan buku besar waktu kalian kelas 2, jadi tinggal melanjutkan. Untuk hari ini saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.